Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan setelah Ananda belajar materi ini ada dua. Yang pertama ada KD 3.3 menganalisis berbagai jenis lembaga keuangan. Ada KD 3.4 melakukan klasifikasi lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini merupakan suatu badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali untuk pendanaan masyarakat dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Di mana pengertian lembaga keuangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Pasal 1 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di mana menurut undang-undang dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Peran lembaga keuangan, di sini ada 4 peran lembaga keuangan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu sebagai pengalihan aset. Maksudnya di sini, bank sebagai lembaga mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Di sini bank hanya sebagai pengalihan aset, yaitu pengalihan harta dari penabung, di mana harta dari penabung inilah yang diputar oleh bank untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi atau perannya yaitu sebagai likuiditas, di mana untuk jasa yang diberikan oleh bank seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito, bank menjamin atau memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi. Yang ketiga ada alokasi pendapatan, di mana di sini bank hadir sebagai memberikan jasa kepada masyarakat, di mana masyarakat bisa untuk menyimpan penghasilannya atau pendapatannya di bank dalam bentuk tabungan. Yang keempat transaksi, di mana di sini bank juga memberikan jasa transaksi seperti rekening giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Jadi ini merupakan 4 dari peran lembaga keuangan. Nah, tentu di dalam menjalankan aktivitasnya bank akan mengalami 10 risiko, di mana kita akan membahasnya pada kali ini. Seperti yang Ananda lihat ada 10 yang telah Ibu tampilkan di slide. Yang pertama risiko kredit. Maksudnya di sini risiko yang dihadapi bank ketika orang yang meminjam uang di bank tidak mampu untuk membayar atau melakukan penunggakan kepada bank. Yang kedua ada risiko likuiditas, di mana terjadinya tiba-tiba dari penarikan kewajiban yang dapat menyebabkan lembaga keuangan menglikuidasi aset. Contohnya, misalnya orang banyak menabung di bank, yang menyimpan uangnya di bank. Ternyata karena adanya suatu krisis ekonomi di Indonesia, maka penabung itulah mengambil uangnya secara bersama-sama sehingga terjadinya ketidakseimbangan antara uang yang telah disimpan di bank, di mana bank kan sebelumnya meminjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan ternyata karena adanya krisis penabung itu mengambil uang, terpaksalah bank untuk menjual aset-asetnya karena terjadinya ketidakseimbangan likuiditas yang ada di bank. Selanjutnya ada suku bunga, di mana risiko ini diciptakan oleh perusahaan keuangan bahwa maturitas dari aset dan kewajiban yang tidak sesuai. Yang keempat ada risiko pasar. Risiko ini muncul pada aset yang diperdagangkan dan kewajibannya karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga aset yang lainnya. Risiko luar neraca. Risiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan aset dan tergantung pada kewajiban-kewajiban. Yang keenam ada nilai tukar asing, di mana ini merupakan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan nilai dari aset perusahaan keuangan dan kewajiban dari nilai tukar asing.
Yang ketujuh ada risiko negara atau kedaulatan. Risiko ini muncul karena pembayaran dari peminjam luar negeri dapat tertahan karena adanya intervensi dari pemerintahan luar negeri. Yang keempat ada risiko teknologi. Risiko yang muncul dari perusahaan keuangan. Sebuah perusahaan keuangan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi. Yang kesembilan ada resiko operasional, bahwa teknologi yang ada atau sistem pendukung dapat merusak atau hancur. Dan yang ke-10 ada insolvensitas, di mana risiko ini ketika perusahaan keuangan tidak memiliki cukup modal untuk menutup penurunan tiba-tiba dari nilai asetnya. Kita lanjut. Mengenai peran lembaga keuangan dalam makroekonomi, di mana tadi Ibu telah menjelaskan bahwa bank ini melakukan aktivitas menghimpun atau mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Dia juga memiliki peran yang kuat dalam makroekonomi atau perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia ini, di mana ia menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar hutang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan. Di sini Ibu akan menampilkan mekanisme aktivitas ekonomi pada masyarakat kompleks dan modern. Nih, anak Ibu bisa lihat. Maksud dari yang gambar yang telah Ibu tampilkan ini, di sini film ini yang sebelah kanan bisa anak Ibu lihat. Ini proses perusahaan atau film ini maksudnya perusahaan, dan household ini adalah sektor rumah tangga. Di mana sektor perusahaan ini menyediakan barang ataupun jasa untuk sektor rumah tangga. Jadi rumah tangga inilah yang menggunakan jasa atau produk dari perusahaan. Kemudian dari sektor rumah tangga ini juga menawarkan sumber daya manusia atau tenaga kerja kepada perusahaan. Jadi ini bersifat lingkaran atau saling membutuhkannya antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, di sini bank dan lembaga keuangan hadir di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Jadi yang anak Ibu perlu ketahui, sektor rumah tangga ini maksudnya sama dengan masyarakat atau sektor dari masyarakat. Jadi di sini bank hadir sebagai perantara antara sektor masyarakat dan sektor perusahaan atau industri. Perantaranya di sini maksudnya, yang pertama, sektor masyarakat ini menabung di bank, dan bank mengumpulkan uang yang ditabung oleh sektor masyarakat. Kemudian, bank sebagai lembaga keuangan menyalurkan kembali uang itu kepada sektor industri atau sektor perusahaan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah, di sini adanya circle atau lingkaran yang saling berkaitan. Jadi, bank memberikan pinjaman kepada perusahaan atau industri, di mana pinjaman yang didapat oleh perusahaan atau industri ini digunakanlah untuk menciptakan suatu produk dan akhirnya yang akan dikonsumsi juga oleh sektor rumah tangga. Jadi ini merupakan aktivitas ekonomi yang saling berkaitan pada masyarakat kompleks dan modern. Nah, ini fungsi lembaga keuangan bisa Anda baca, bahwa melancarkan pertukaran produk, barang atau jasa yang menggunakan uang dan instrumen kredit, dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk. Untuk jenis lembaga keuangan ini terbagi dua. Yang pertama, lembaga keuangan dan depositori atau lembaga keuangan bank. Dan yang kedua ada lembaga keuangan non-depositori. Untuk lembaga keuangan depositori ini, atau disebut juga lembaga keuangan bank, yang memberikan jasa atau fasilitas perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana atau pinjaman. Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa lembaga keuangan depositori ini hampir sama dengan lembaga keuangan bank. Ia terbagi tiga. Yang pertama yaitu Bank Sentral Indonesia, atau disebut juga Bank Indonesia,
Fungsinya sebagai bank sirkulasi, banker bank, dan lender of the last resort. Di mana pelayanan Bank Indonesia ini lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan luar negeri dan dalam negeri. Yang kedua ada bank umum, seperti yang Anda bisa lihat seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, di mana bank ini bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga atau perusahaan. Yang ketiga ada Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Ini merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan perdesaan, di mana bank ini awalnya adalah dari bank desa atau lumbung desa dan kemudian berubah menjadi bank perkreditan rakyat yang khusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, jadi bank sentral ini yang telah Ibu jelaskan tadi, dia memiliki tugas dan wewenang tanpa campur tangan pemerintah serta pihak lainnya, di mana otoritasnya adalah otoritas moneter dan berjalan efektif dan ini adalah bank umum, mana bank umum ini menjalankan kegiatannya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas. Ini Bank BPR yang telah Ibu jelaskan tadi, yang dikhususkan untuk masyarakat kecil atau masyarakat yang ada di pedesaan yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, tadi telah kita pelajari mengenai lembaga keuangan bank atau depositori. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar yaitu lembaga keuangan non-bank atau non-depositori. Yang pertama, Ibu bisa lihat ada pasar modal. Pasar modal di sini maksudnya pertemuan yang melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dan para penanam modal atau investor. Jadi ini merupakan terjadinya proses jual beli seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada pasar uang. Ini hampir sama dengan pasar modal, hanya saja bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek, sedangkan modal yang ditawarkan untuk di dalam pasar uang ini lebih banyak. Jadi bedanya di sini untuk pasar modal jangka waktunya pendek, sedangkan untuk pasar uang jangka waktunya panjang. Yang ketiga yaitu ada koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini menghimpun dana dari anggotanya, kemudian meminjamkan kembali kepada anggota dari koperasi tersebut. Yang keempat, pegadaian. Ini memberikan jasa pinjaman dengan syarat harus menggadaikan barang sebagai jaminan dari lembaga tersebut. Yang kelima ada perusahaan sewa guna, di mana kegiatannya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang keenam ada perusahaan asuransi. Ini bergerak dalam bidang asuransi yang menanggung risiko dari kegiatan keuangan antara polis yang dibayar dan klaim yang diterimanya. Yang ketujuh ada perusahaan anjak piutang atau factoring. Ini maksudnya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Jadi maksudnya di sini anjak piutang ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk penagihan piutang. Yang kedelapan ada perusahaan modal ventura. Ini merupakan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Jadi di sini dia memberikan pinjaman tetapi tidak menyulitkan si peminjam dengan cara tidak menggunakan jaminan di saat meminjamkan uang. Yang kesembilan ada dana pensiun, di mana dana pensiun ini dihimpun dari iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Jadi ketika ada pemotongan gaji yang dilakukan kepada karyawan di saat pensiun, kemudian akan disalurkan kembali kepada karyawan yang pensiun tersebut. Yang ke-10 ada perusahaan kartu plastik.
di mana perusahaan ini menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit yang digunakan sebagai pengganti uang tunai yang dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Nah, anak ibu harus mengingat 10 lembaga keuangan non-bank yang telah ibu jelaskan tadi. Nah, demikianlah penjelasan ibu pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan Ananda mampu memahami apa yang telah ibu jelaskan tadi, dan untuk tugas mandirinya Ananda kerjakan dengan baik dan dikumpul di saat kita sekolah tatap muka nanti. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Zoom. Tidak. Bunda membuat video.